Karena gini, banyak kadang-kadang masyarakat orang-orang yang memang melakukan tindak pidana perdagangan satwa ini, dia menggunakan dengan berbagai macam modus dan akal. Misalnya dimanfaatkan ya. Enggak, modus operandinya Bu Ica. Ada Pak modus operandi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat pemirsa seluruh masyarakat Jambi dimanapun berada. Alhamdulillah dan puji Tuhan, hari ini kita sampai di Gedung Kejaksaan Tinggi Jambi, di mana mempunyai sebuah studio yang namanya Podcast Dibajak. Luar biasa ini Kejaksaan Tinggi Jambi. Tentunya ini menjadi inspirasi buat saya juga, yang mana dapat katakan undangan lah seperti itu selaku host bincang kita, teman-teman dimanapun berada. Hadir ingin sebenarnya menjadi hostnya bapak-bapak yang ada di kejaksaan tadinya, dan ini menjadi sebuah apresiasi ini bagi saya sendiri bisa hadir di studio Kejaksaan Tinggi Jambi. Bapak Gloria Sinohaji ya Bapak ya? Iya Pak. Bapak kebetulan selaku asisten pidana umum Kejaksaan Tinggi Jambi yang sudah hadir, tentunya memberikan edukasi buat kita semua mengenai hal-hal yang ada berdampak hukum terhadap perilaku kehidupan di masyarakat. Mungkin nanti berbincang banyak dengan Bapak Gloria Sinohaji, dan juga di sini hadir Bapak Filvan Fajar ya. Izin ya. Bapak di bidang apa Pak? Ya, kebetulan saya anggota beliau, tapi bidang saya di tindak pidana umum lainnya. Tindak pidana umum lainnya. Iya. Baik Bapak. Iya. Ini suatu kehormatan bagi saya Bapak ya, Bapak, dan sangat apresiasi buat saya sendiri bisa hadir sini menjadi hostnya. Rencana tadi kita giat membahas tentang seputar restoratif justice, di mana mendapatkan sebuah keadilan hukum terhadap sesiapapun yang tentunya mendapat jaminan terhadap yang sudah menjalankan tindak pidana seperti itu, Bapak-bapak. Namun dalam hal ini tentu kita nggak sendiri ini. Di sini juga saya didampingi, mungkin untuk mengisi acara ini lebih lanjut kita serahkan dengan Mbak Ica. Ya, Mbak Ica, di mana juga selaku presenternya atau hostnya studio podcast Dibajak, dibahas bareng jaksa. Ini dia Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama saya Ica di acara podcast dibahas bareng jaksa. Kali ini kita udah perkenalankan dengan Pak Gloria dan Pak Filvan yang ganteng-ganteng ini. Walaupun tua tapi jiwa muda. Ya dah Pak ya. Yes. Kali ini kita mau membahas tentang yang liar-liar. Yes. Nggak masalah ya Pak? Iya, tapi nggak liar kan Pak? Pak. Ini kita mau membahas tentang satwa liar, dimana katanya nih banyak yang dilindungi, udah gitu banyak yang menyalahgunakan satwa liar ini yang dimana mereka perjualbelikan gitu ya Pak. Saya mau nanya nih Pak, mungkin pemirsa juga ada yang nggak tahu nih, yang satwa liar yang termasuk dilindungi itu yang mana aja itu Pak? Terima kasih Mbak Ica. Jadi mungkin saya sedikit membuat pembukaan dulu ya terkait masalah satwa liar, karena memang penanganan perkara satwa liar ini kita bawa karena memang kalau kita lihat ada beberapa perkara yang masuk selama tahun 2021-2022 di Kejati Jambi dan di Kejari Jambi, di mana banyak masyarakat itu yang menyalahgunakan perdagangan satwa. Itu ada harimau, ada kulit terenggiling, kemudian ada gading gajah dan sebagainya. Dan kemudian sering kita lihat bahwa di masyarakat itu ada yang memelihara hewan-hewan yang nyatanya adalah hewan yang dilindungi. Iya betul. Nah, dan ini kita paham
ini kita tahu bahwa masyarakat ini mungkin nggak paham dia bahwa yang dipelihara ini adalah hewan yang dilindungi. Nah, makanya kita menganggap penting ini kita bawa Kita bahan angkat ini, lah bahan kita ini ya, angkat Pak. ini supaya nanti masyarakat bisa paham dia. Tidak menyalahgunakan. Iya, terkait masalah satwa ini. Misalnya awalnya Bu Ica, biar kita paham bahwa keanekaragaman hayati ini kan merupakan dasar kehidupan masyarakat di bumi ini. Artinya fungsi-fungsi ekologis yang ada di tumbuhan dan di satwa itu menentukan kehidupan masyarakat dan manusia. Nah, kemudian melalui interaksi tumbuhan, hewan dan satwa ini, nah disinilah nanti manusia ini bisa mendapatkan sandang, pangan dan papan. Dari sini kita hidup. Nah, tetapi sampai saat ini ya kita tahu bahwa keberadaan hewan terutama satwa liar ini semakin berkurang, semakin menuju kepunahan dan sebagainya. Dan masyarakat sendiri banyak yang tidak menyadari pentingnya keanekaragaman satwa hayati dan lingkungan hidup ini tadi ini. Nah, kerusakan dan kepunahan satwa dan hewan ini terus terjadi, bahkan semakin parah. Nah, inilah yang membuat kita membawa tema ini. Jadi kan mekanisme kehidupannya makin berkurang ya Pak ya. Udah gitu kan istilahnya keterbatasan satwa yang dulu udah makin lama makin habis, semakin punah dia. Nah, sementara Indonesia ini adalah suatu tempat yang pusat keanekaragaman hayati dunia dengan tingkat endemik keanekaragaman yang sangat tinggi. Betul. Nah, tetapi kalau kita misalnya jalan ke hutan-hutan, ke daerah Merangin, ke Tebo, kita itu jarang sekali bisa menemukan satwa liar itu di habitat aslinya. Nah, ini kan sesuatu yang janggal sebenarnya. Kita bilang bahwa kita itu tinggi keanekaragaman hayati kita, kemudian banyak satwa liar kita, tetapi ketika kita ke lapangan ini jarang kita temukan. Itu tadi karena memang adanya tingkat populasi yang berkurang, kemudian hampir punah. Bahkan terdapat beberapa hewan endemik yang kalau kita pahami yang asli di Indonesia ini sudah punah. Misalnya harimau Jawa, harimau Bali, itu kita cuma lihat di literatur dan buku aja. Tidak ada lagi barangnya, hewannya tuh nggak nampak lagi gitu. Makanya kalau kita masih ada harimau Sumatera, misalnya di daerah Merangin, daerah Tebo, Sungai Penuh, itu harus kita jaga. Luar biasa ya Pak. Kalau misalnya ini kita kembali ke Pak Pilpan nih Pak, gitu. Kalau misalnya Pak Pilpan nih kayak mana nih? Apa Pak Pilpan punya peliharaan hewan liar atau kayak mana? Udah gitu binatang apa nih yang sekiranya untuk di Jambi ini yang pernah ada itu? Yang ada masalah atau pernah ya. Ini ya? Baik. Terima kasih Ica. Kebetulan yang disampaikan tadi Pak Aspidum tadi sudah mencakup semuanya. Jadi kita dalam kesempatan ini di podcast ini kita mau menumbuhkan ataupun memberikan informasi tentang bagaimana kesadaran seluruh masyarakat ya untuk menjaga kelestarian dari satwa-satwa ini. Memang satwa liar ini di dalam literatur aturan kita ada yang dilindungi dan ada yang tidak dilindungi. Namun dalam konsep kami berpikir walaupun itu tidak dilindungi ya tetap punya kewajiban kita untuk menjaganya. Karena apa? Kita pengen penerus kita bukan hanya mendengarkan dari cerita ya, nanti mungkin anak-anak kita yang seperti Pak Gloria sampaikan tadi hanya bisa melihat dari gambar, dari cerita, dongeng. Kalau mau diibaratkan kita juga mungkin mengandai-andai ngelihat dinosaurus itu bagaimana sih? Belum tentu kita juga nggak lihat ya gitu ya. Jadi, kita harus bersyukur bahwa kita ini di secara geografis Indonesia ini terdiri dari multi dari satwa-satwa yang ada di dunia. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ada perpaduan dari sejarah geologi ya, dari tanah kita yang mungkin di daerah barat itu hampir mirip dengan satwa-satwa yang ada di negara sebelah barat ya, di Sumatera. Nah, kalau yang timur itu dengan Australia, maka ada kemiripan sehingga gabungan itu ada di negara kita. Nah, bagaimana kita mencoba melestarikan ini?
mungkin dengan peningkatan pengetahuan masyarakat dengan juga efek dari penegakan hukum. Nah, terkait Ica yang nanyakan tadi satwa, kebetulan saya ini penyuka binatang. Nah, cuman kalau binatangnya itu, kalau kita laki-laki ini kan, kalau yang melo-melo mungkin kurang apa ya, kurang suka juga. Jenis yang melo yang gimana tuh? Mungkin seperti yang melo, seperti kucing. Oh ya. Itu kan melo. Sukanya itu kan yang garang-garang. Harimau atau ular. Iya. Tapi setelah kita pahami bahwa ada yang mengatur itu, maka kita harus betul-betul melaksanakan aturan itu. Bukan tidak berarti kita tidak bisa memeliharanya. Nah, memang di aturan ada dijelaskan bahwa kita bisa memelihara jenis hewan yang dilindungi, tapi dari penangkaran dari 3 tingkat ke bawah. Contoh kemarin, kebetulan saya berasal dari Nias, ya. Kebetulan yang satwa liar yang dilindungi itu berupa burung beo. Nah, burung beo itu bisa kita pelihara, tetapi bukan burung beo dari keturunan yang di atas, tetapi turunan-turunan yang ketiganya baru bisa kita mintakan untuk memelihara, itu pun dengan beberapa administrasi mekanisme untuk tujuan edukasi contohnya, ya. Nah, kita bisa mengajukan permohonan kepada di sini yang berkompeten adalah KSDA untuk bisa memeliharanya. Dia akan memberikan itu surat legalitas, tetapi burung yang kita pelihara itu, burung yang dilindungi beo itu merupakan turunan. Nah, itu. Jadi kita bisa memeliharanya, tetapi juga ya kita kembang biakan lah, supaya juga yang seperti yang Pak Gloria sampaikan itu coba bisa gitu. Jangan sampai putus gitu. Nah, mungkin itu dari saya. Siap, makasih infonya dari Pak Filpan. Balik lagi gini Pak, tadi kan kebetulan Bapak bilang kan ada orang yang melihara, itu yang kata Pak Filpan tadi juga melihara itu. Nah, kan ada nih Pak segar garis besar, ada mungkin ada yang petinggi-petinggi atau orang-orang kaya gimana, mereka tuh setahu tuh pada di berita-berita tuh melihara harimau atau apa gitu. Itu mekanisme itu apakah sama dengan yang dibicarakan? Apa ada ininya sendiri gitu Pak? Ada peraturan-peraturannya sendiri atau gimana tuh? Oh ya, Mbak Ica. Jadi gini, jadi sebelum sampai kita ke sana, perlu kita pahami bahwa satwa liar yang ada di Indonesia ini dari UNNC itu ada 185 mamalia itu yang sudah mendapat masuk ke dalam daftar merah atau red notice, ya, red list, ya. Jadi ada 185 mamalia, 123 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi, dan 145 jenis ikan. Ini yang sudah daftar merah. Jadi memang sudah rawan kepunahannya. Gitu. Nah, kemudian di Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P20 tahun 2018 itu ada dimasukkan 794 satwa yang dilindungi. Jadi itu kita harus mengacu ke situ. Jadi kalau misalnya nanti ada misalnya hewan-hewan yang mau kita pelihara, kita perdagangkan dan sebagainya, harus kita lihat apakah dia termasuk dari hewan yang dilindungi tadi. Iya. Nah, kemudian kita juga harus paham dari hewan-hewan ini tadi, kira-kira kenapa kok sampai ada yang rentan, kemudian ada yang punah, ada yang akan punah dan sebagainya. Itu kan harus kita pahami juga sebelum nanti mungkin kita sampai bagaimana hewan-hewan ini bisa kita pelihara, ya. Yang pertama itu yang sering kita temukan di lapangan adalah berkurangnya habitat, ya. Berkurang habitat itu karena berkurangnya lahan, hutan dan sebagainya, karena ada konvensi hutan alam, kemudian ada pembalakan liar, kebakaran hutan. Nah, di Jambi ini termasuk salah satu tempat yang potensial terjadi kebakaran hutan. Iya, betul Pak. Nah, beberapa tahun yang lalu kita lihat di tayang TV itu bagaimana hewan-hewan mamalia, ular dan sebagainya yang hangus itu terbakar beserta telurnya itu di dalam tanah tempat dia hutan tempat dia cari makan. Nah, ini kan salah satu kondisi yang sangat miris sebenarnya, karena memang habitat ini habis, hewan ini musnah dengan sedemikian karena memang
masalah habitatnya yang rusak. Itu alamnya ya, Pak. Ya? Alamnya. Nah, kemudian yang kedua perburuan dan perdagangan satwa Iya, liar. Nah, ini saya kasih gambaran seperti ini loh, Ica. Kenapa kok perburuan satwa liar ini menjadi sangat Dinomor penting? satukan gitu. Iya, karena semakin langka hewannya, itu semakin mahal. Oh. Sebagai contoh misalnya saya yang sering kita lihat di pasaran-pasaran ilegal itu, satu burung elang Jawa itu di pasaran dunia itu laku dijual sampai 25 miliar. Nah, coba kita bayangkan satu burung elang itu, satu ekor itu 20 miliar pasarannya. Apalagi di pasar bermacam dunia. berekor-ekor ya, Pak ya. Sehingga kerugian Indonesia ya untuk selama 1 tahun itu di dalam perdagangan satwa-satwa yang liar yang ilegal ini itu sebesar 9 triliun rupiah per tahun. Ini sangat-sangat menggiurkan bagi orang-orang yang tidak mengerti hukumnya gitu. Nah, makanya kita mau tahu kalau itu apa sih tindak pidana, tidak pidana ancamannya itu apa, Pak? Yang terkait satwa liar itu. Iya, ancamannya itu. Ini nanti balik ke yang tadi Ica tanya, termasuk yang disampaikan Pak Pilpan misalnya, tindak pidana yang terkait oleh satwa liar ada 2 sebenarnya. Nah, apa itu? Yang pertama itu perburuan satwa liar. Nah, yang kedua perdagangan satwa liar. Satu perburuan, satu perdagangan. Perburuan yang mencari. Iya. Kalau setelah mencari dia menjual gitu ya, Pak. Nah, jadi 2 itunya jadi 2. Nah, pertanyaannya, apakah perburuan satwa nggak boleh? Nah, kok di sana ada? Kok di sana ada kelompok berburu? Nah, yang ada, istilahnya legal gitu, Pak. Malah dilombakan gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Jadi sebenarnya itu ada pengaturannya di dalam PP nomor 13 tahun 94 tentang perburuan satwa berburu. Jadi kalau kita misalnya memenuhi aturan, misalnya kita punya sertifikat buru boleh. Berarti yang khusus punya ya bukan sembarang orang atau ada sertifikatnya, akte burunya bisa. Nah, cuman kalau yang sudah punya akte buru ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, dia punya syarat-syarat, misalnya yang diburu itu jenis satwa ini yang boleh ditentukan. Iya, kemudian masa burunya kapan, tempat berburunya di mana itu ditentukan. Itu boleh. Nah, yang melanggar itulah yang bisa kita ajukan ke tindak pidana. Nah, kemudian yang kedua tadi perdagangan satwa liar. Iya. Perdagangan satwa liar itu apa boleh, Pak? Nah, itu disebut Pak Irfan tadi. Iya. Itu selama ada pengaturannya kita ikutin, itu boleh sesuai dengan PP nomor 8 tahun 99 untuk kepentingan perdagangan satwa liar. Itu boleh. Loh, kalau gitu gimana, Pak? Nanti manfaatin itu gitu. Nanti habis dong semua. Iya. Tapi enggak, karena perdagangan satwa liar itu yang sudah diatur itu adalah perdagangan satwa yang hasil penangkaran. Jadi kalau dia sudah kita tangkar, nanti generasi kedua dan seterusnya baru boleh itu ya? Boleh kita perdagangkan, dan itu ada surat resminya, jadi nggak semua juga nggak sembarang ya, Pak ya. Maksudnya kan, nah itu loh pemirsa, kalau misalnya kalau kita nggak paham ini, mungkin kita bisa menangkapnya, oh boleh nih satu yang diperdagangkan. Ternyata ada syarat ininya, ada syarat-syarat tertentunya. Itu sebagai contoh tuh Bica, itu banyak saya lihat. Dan nggak gampang syarat itu ya, Pak ya. Teman-teman itu kan dia melihara yang paling banyak itu ikan arwana. Iya, ikan arwana. Ikan arwana Kalimantan itu hewan yang dilindungi. Katanya burung murai juga ya, Pak ya? Wah, itu paling banyak itu. Istilahnya laki-laki tuh paling hobi melihara burung gitu ya. Murai batu gitu. Nah, makanya memang kita harus paham. Nah, tetapi ketika dia dari hasil penangkaran, keturunan keberapanya itu boleh. Jadi nggak semua permisa kalau nggak semua. Makanya di arwana saya itu ada sertifikatnya. Ya, ada khusus ya. Jadi Pak Firman punya arwana ya. Boleh dibagi-bagi nih. Jangan dibilang nanti saya nggak ada sertifikatnya. Boleh Itulah hasil penangkaran. Saya tunggu penangkaran berikutnya ya, Pak. Iya. Berarti istilahnya kalau dalam arti itu nggak segampang dan nggak semudah yang dipikirkan masyarakat ya. Benar dia itu diatur sedemikian rupa sehingga memang sangat selektif sekali. Karena gini, banyak kadang-kadang masyarakat orang-orang yang memang melakukan tindak pidana perdagangan satwa ini, dia menggunakan dengan berbagai macam modus dan akal. Misalnya dimanfaatkannya. Enggak, modus operandinya Bu Ica. Ada Pak modus operandi? Ada beberapa modus sebenarnya yang dilakukan dalam tindak pidana satwa liar ini. Nah, tetapi mungkin sebelum modus saya juga sampaikan sedikit ya Bu Ica, bahwa
terkait status satwa itu kan ada beberapa sebenarnya. Artinya biar masyarakat juga paham di status satwa menurut IUCN itu, yang pertama itu statusnya extinct atau punah. Nah, punah itu adalah individu terakhirnya sudah mati. Jadi kalau ada satu tinggal udah mati, itulah dia punah. Nah, itu yang tadi seperti saya bilang itu ada harimau Bali, harimau Jawa yang sudah punah sama sekali. Nah, kemudian ada punah di alam liar atau extinct in the wild. Jadi dia mungkin masih ada di penangkaran, nah tapi di tempat asalnya itu sudah mati. Nah, saya pernah ada lihat, cuma memang itu kebetulan ada dulu badak kita yang memang dibawa ke Suaka Marga Satwa di luar negeri, ya ada salah satu negara. Nah, di alam bebasnya udah dianggap sepertinya punah itu. Nah, tapi di sana masih ada. Nah, ini kan kadang-kadang miris juga gitu lihatnya. Nah, kemudian yang ketiga itu kritis atau critical endangerment, itu berisiko punah dalam waktu dekat. Misalnya badak Bali, badak Jawa, ya, kemudian harimau Sumatera, orangutan Sumatera harus. Jadi harimau Sumatera itu juga sudah mulai kritis itu mau punah. Iya. Apalagi kayak di kebun binatang gitu juga iya, udah benar. Itu kemarin ada 3 kasus itu yang kita sidangkan di Jambi itu harimau Sumatera itu kulitnya, kemudian taringnya itu sudah dikeringkan semua. Nah, kemudian ada rentan. Nah, rentannya masih banyak, misalnya macam kasuari, kata hijau dan sebagainya. Nah, ini status-status terkait masalah satwa ini. Nah, sekarang kita masuk ke masalah modus operandinya. Modus operandi ini kan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang untuk membenarkan tindak tanduknya atau perbuatannya yang salah. Misalnya dia menganggap satwa liar itu sebagai hama. Nah, jadi itu hama, bunuh karena mengganggu tanaman sawit kita. Ini pernah terjadi. Ini pernah terjadi tahun 2011 itu di Kutai Kertanegara, itu pembantaian orang hutan. Itu ada ancaman hukuman atau? Itu diancam hukumannya. Tapi kan ketika sudah massal, kita nggak tahu lagi siapa berbuat apa. Tapi nyatanya memang puluhan orang hutan itu dibantai mati di sana. Padahal orang hutan ini adalah sangat rentan akan kepunahan. Nah, ini modus pertama itu. Kadang-kadang kalau misalnya ada kera misalnya kita itu hama, bunuh, babi rusa, bunuh. Padahal kadang-kadang ada spesies-spesies tertentu yang memang ini rentan akan kepunahan dan dilindungi. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu, nah itu yang tadi kita diskusikan, misalnya maraknya komunitas pencinta satwa ini. Misalnya pencinta komunitas elang, kemudian ada ular, burung dan sebagainya. Nah, jadi bagi komunitas ini, ketika saudara ingin masuk jadi komunitas elang misalnya, pemilik elang, kamu minimal harus punya satu. Nah, otomatis dia cari yang satu itu. Kemana carinya? Otomatis kan kita ada jual beli jatuhnya ya Pak ya? Jual beli. Dan perlu kita pahami bahwa elang itu hewan yang sangat sulit ditangkap dan sulit berkembang biak. Kenapa dia sulit? Dia itu kalau misalnya lagi berkembang biak, kawin itu lagi terbang gitu. Lagi terbang kawin baru bertelur. Bisa kita bayangkan ketika kita taruh di penangkaran itu nggak akan bertelur itu. Kalaupun dia bertelur nggak akan jadi. Karena kan dia nggak bebas jatuhnya. Iya. Nah, itu salah satu. Kemudian yang kedua, pemanfaatan satwa liar itu mengatasnamakan adat istiadat atau upacara keagamaan. Nah, ini sering. Sebagai contoh misalnya kalau kita di Bali, Hindu Bali itu, di sana kalau misalnya setiap kegiatan adat budaya Bali keagamaan itu menggunakan daging penyu. Nah, makanya di sana dibantai itu penyu habis-habisan. Bahkan kadang-kadang ketika bukan masalah adat pun itu di tempat-tempat luar itu dijual sate penyu apa. Iya, telurnya. Iya, benar. Itu penyu hijau itu kan sudah rentan dan itu kan dilindungi. Termasuk kalau misalnya saya dulu pernah tugas di Papua itu semua adat-adat itu, ketika kepala adat itu menerima tamu, itu semua dikasih burung kasuari itu sebagai topinya. Dan itu kalau misalnya datang 10 dikasih, ada 10 burung itu yang sudah diawetkan. Jadi ya bisa kita pahami bagaimana nanti cepat punahnya itu satwa. Kalau memang seperti ini nggak kita kita sosialisasikan, kita pahamkan bahwa ya kalau bisa digantilah dengan yang lain. Misalnya kalau tadi
setengah daging penyu, ini mungkin daging sapi dan sebagainya. gampang didapat. Atau kalau misal tadi ada pakai topi apa, ini mungkinlah yang dari sintetis, plastik dan betul. sebagainya. Nah ini kan beberapa kemudian penggunaan satwa sebagai bahan obat tradisional. Nah, ini sering di mana-mana banyak. Kalau misalnya dulu itu saya masih kecil, itu masih sering saya ketemu beruang madu. Beruang madu itu sekarang sudah langka sekali. Karena empedu itu bisa seluruh mengobati penyakit. Kemudian akar kaki-kakinya itu bisa jadi obat kejantanan dan sebagainya. Dan ini dipercaya oleh masyarakat. Jadi itu semua kalau ada dibakar habis. Makanya di mana-mana pun sekarang beruang madu ini sudah jarang kita temukan. Dan yang lain-lain, terenggiling. Terenggiling itu coba. Banyak Kemarin kasus kita yang temukan ada satu kontainer kulitnya mau dijual dan dagingnya. Kalau satu kontainer berapa ribu itu terenggiling yang harus itu dibunuh. kasus di kita tuh atau di wilayah lain? Kemarin saya pas waktu di Kejati Sumut ini yang kita tangani. Jadi memang ini ya harus benar-benar jadi perhatian kita semua, bukan hanya dari APH, dari pemerintah pusat, tetapi oleh seluruh masyarakat biar dia paham gitu. Jangan melakukan ini. Kemudian jual beli online atau e-commerce, kemudian media sosial. Nah kemarin yang di Jambi itu ketika dia akan menjual kulit terenggiling dan offsetnya harimau itu dia jual melalui Facebook. Ketika dia tampilkan di Facebook itu ketahuan, banyak ya? dijebak, ditangkap sama teman-teman APH dari BKSDA, kemudian diproses. Nah jadi karena dia sudah punya media sosial itu, jadi dia cepat penjualannya dia cepat. Istilahnya untuk publikasinya dia tepat. Kalau tadi kan dia bingung dia mau jual kemana. Tapi ini dengan dia share dia di media sosialnya, ya orang jadi bertanya, orang gampang beli dan sebagainya. Gitu ya? Dan di situ juga dia bisa bertransaksi dan tawar-menawar harga. Kalau misalnya ada yang banyak yang nanya, harga ditinggiin gitu. Nah kemudian kasus beberapa penyeludupan misalnya dengan mencampur macam di Medan kemarin itu dicampur dengan daging ikan, ya. Ketika mau dikirim keluar misalnya ini daging ikan gitu, padahal daging terenggiling. Jadi manipulasinya datanya diapakan. Kemudian pemalsuan jenis satwa, contoh misalnya yang kasus dulu pernah ditemukan di Aceh itu, ketika akan dikirim ke Jakarta itu di dalam manifestnya, dalam disebutkan itu kacer. Ya. Padahal ternyata isinya murai batu. Jadi ini kan modus-modus yang memang banyak dilakukan oleh mereka-mereka pemain-pemain ini yang memang harus kita hentikan dari sejak dini. Mungkin demikian Bu Ica. Makasih Pak. Apa ada tambahan dari Pak Pilman? Ya, mungkin tambahan saya dari pelaku ya. Modusnya kebanyakan itu yang saya perhatikan, yang kami perhatikan itu menggunakan anak-anak dan ataupun orang lanjut usia. Kenapa menggunakan itu? Kadang nanti di dalam anak-anak ini kan hukumannya nggak terlalu berat kan. Kemudian masih ada pembinaan, kemudian lanjut usia. Nah, selanjutnya terkadang yang modus berikutnya yang ini oknum ya, dari teman-teman karantina sendiri maupun dari teman-teman di kalangan militer. Karena pengalaman pribadi saya, contoh ada yang tugas di daerah Papua, nanti mereka ganti pasukan itu kan pakai kapal tempur atau pesawat tempur. Itu biasanya udah dibawain itu binatang-binatang yang asli dari sana. Pas nyampe udah ada burung kakak tua, udah ada yang namanya burung cendrawasih. Nah inilah beberapa modus-modus yang kami kami lihat di dalam penanganan tindak pidana dari satwa liar ini. Dan yang lagi tren di sini ya kebanyakan di Jambi ini ya tentang ini satwa liar harimau maupun terenggiling. Nah catatan saya sih kemarin sempat juga saya mengkaji tapi nggak terlalu dalam, hanya diskusi. Saya cuma mau tahu filosofi dari terenggiling itu dijadikan trending untuk obat itu kebanyakan dibilang untuk ada yang bilang bahan dari pembuat sabu-sabu. Cuman ada yang teman yang
bisa ahli dalam menerangkan itu mengatakan tidak juga. Nah, ini juga kami bingung sebenarnya modusnya ini untuk mendapat apa. Gitu ya. Nah, ini sampai sekarang belum saya terpecahkan. Yang cuman yang pengetahuan umum ya itu terenggiling akan bisa untuk jadi bahan untuk pembuatan Sabu. jenis psikotropika jenis sabu. Misalnya yang kental terkenal di masyarakat. Iya, gitu. iya. Ya kan modus-modus itu Jadi- kisahnya bukan modus untuk goda cewek aja. Bukan ya. Modus Jadi banyak ternyata. iya, jadi modus kayak Ica dulu didekati suaminya Ya. dulu kan kayak gitu kan. Dengan apa istilahnya masyarakat kalau untuk menutupi sesuatu hal ini biar tepat ini biar Ya. dia memakai cara yang gini Biar yang lancar gitu, ya. gitu biar lancar penjual belian. Iya. Jadi kalau dari balik modus ini semua Pak, nah kalau kan dia modus tuh kata Bapak tadi ada kata Pak Sinaja tadi ada bilang mereka modus dari sosial media. Iya. Nah, sosial media udah gitu ada yang menjebak lah misalnya tuh. Nah, menjebak itu sejebakan itu ancamannya tuh berapa tuh Pak? Oh ya. Jadi berarti kita sudah masuk ke anu tuh Bu Ica ya, artinya jenis kesehatannya ya, Iya. jenis kejahatan di dalam perlindungan terhadap satwa ini ada beberapa sebenarnya ya. Masuk undang-undangnya Ya, apa ya. gitu ya, Pak? Kalau yang paling sering kita gunakan karena memang memenuhi unsur dan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku ini itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ya tentang konservasi dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, di situ ada larangan bahwa untuk menangkap, kemudian melukai, membunuh, menyimpan, kemudian memelihara, mengangkut, memperdagangkan satwa yang dilindungi itu diancam dengan pidana 5 tahun. Nah, 5 tahun, kemudian denda 100 juta rupiah. Nah, jadi ketika memang beberapa kemarin perkara yang masuk ke daerah ke kita di Kejaksaan Tinggi Jambi maupun di seputaran Kejaksaan Negeri sewilayah Jambi itu semua menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 ini. Karena memang perbuatan itu masuk ke dalamnya, di mana biasanya itu kan ada kalau misalnya binturung itu masih hidup, kalau misalnya yang udah mati diawetkan. yang sudah diawetkan termasuk juga. Jadi kalau diawetkan, jadi kalaupun sudah diawetkan, sudah mati, sudah bentuk offset misalnya kita simpan di rumah, ketika dia termasuk hewan yang dilindungi itu kena pidana Bu Ica. Jadi jangan nanti itu kan saya cuman Nyimpan aja gitu. nyimpan taringnya aja. Hewan Itu mati gitu. taringnya aja pun kalau harimau Sumatera kedapatan kita simpan, kita jual dan sebagainya itu kita kena pidana. Nah, jadi harus hati-hati. Nah, apalagi ini kan om-om ini banyak sekarang yang senang merokok itu. Iya, betul. Wah, Ada dia dengan gading-gading. bangganya memakai gading gajah itu untuk pipanya. Iya. Nah, itu hati-hati. Itu ada pidana yang mengancam di sana. Oh, ada ya, Pak, ya? Ada. Bukan kirain itu tuh emang udah memang untuk perjualbelikan aja itu. Nah, itu semua dilarang bisa. Oh, itu semua dilarang. Nah, jadi jangan diapakan. Jadi teman-teman banyak mungkin teman-teman yang nggak paham itu, sehingga mungkin dia simpan ada offset burung cendrawasih di rumah, ada mungkin bentuk harimau atau mungkin macan akar atau kucing emas dan sebagainya. Iya. Ketika itu dilindungi dan kita simpan, itu kita bisa terjerat dengan pidana. Nah, itu terkait masalah itu. Ada juga beberapa aturan-aturan lain misalnya yang terkait masalah pidana-pidana terkait satwa ini, misalnya Undang-Undang Nomor 419 tentang kehutanan ya, itu juga cuman ancamannya lebih halus selama 1 tahun. Kemudian Undang-Undang 1692 tentang karantina, dan kemudian yang terakhir itu Undang-Undang tentang perikanan 45 tahun 2009. Jadi 4 undang-undang ini bisa mengancam para pelaku yang memang secara sadar atau kadang-kadang tidak paham, ketidaktahuannya ya bisa ikut masalah hukum di sini. Walaupun dia tidak ini ya Pak ya, walaupun dia tidak ada niat di balik itu gitu kan. Ya. Berarti ada niat dan tidak niat. Ya. Nah, kalau yang tidak niat bisa juga terjerat ya. Kalau dia tidak. Jadi gini, kalau ada sengaja atau tidak sengaja, Nah, itu. kemudian niat jahatnya kan bisa kita apakan. Nah, tapi kan kadang-kadang gini, ketika niat jahat itu kan
yang nyata-nyata bisa kita buktikan bahwa dia pelakunya gitu. Nah, tapi jangan nanti kita yang sama sekali nggak paham, nah itu yang nggak paham ini tersangkut masalah-masalah ini. Nah, makanya kita sangat senang itu diundang sama Mbak Ica sama Om Idris untuk ikut di podcast ini supaya masyarakat Jambi ya paham tentang ini. Dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan ya kita welcome aja. Kita nanti akan memberikan pencerahan hukum. Bila perlu kita sosialisasi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin paham lebih dalam lagi terkait masalah. Kita bisa, berarti istilahnya Pak Sinaji sama Pak Pilpan welcome untuk diundang gitu ya. Wah Pak? iya, kalau kita memang siap ya. Pemeriksaan itu udah di welcome ini. Apabila mungkin dalam satu organisasi atau wilayah pemirsa ada yang butuh informasi untuk itu, bapak-bapak ini siap untuk diundang. Iya. Bukan hanya diundang itu, Ca, Iya, tapi siap. kewajiban dari kami. Mau mempublikasikan Iya, kan? Jangan sampai orang menyalahgunakan atau tidak tahu akan hal hukumnya itu Iya, ya. aturan itu. Itu paling tinggi hukumannya berapa lama tuh? Kalau ancamannya 5 tahun bisa. 5 tahun. 5 tahun. Dendanya 100 juta. Nah, makanya memang kemarin ada beberapa pemerhati satwa ini yang dari luar negeri, beberapa kali misalnya kita ketemu orang itu berpandangan ya kalau bisa sih memang aturan ini diubah sehingga ancamannya lebih tinggi gitu. Nah, tetapi karena memang selama belum diubah ya kita masih tetap berlakukan hukum positif yang ada, Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 ini tadi. masih pakai Undang-Undang Nomor 5 Iya, tahun 90 ya. Makasih Pak. Gini, Ica mau ada tambahan nih. Iya. Kan yang biasanya kalau biasanya lebih ke istilahnya ke lapangannya tuh Pak Pilpan Iya, ya. iya. Kalau untuk Pak Pilpan nih, kalau yang menanganin ini ceritanya banyaknya kayak gimana Pak? Kan ada tuh kejadiannya karena terenggiling tadi Iya. di Jambi nih. Iya. Atau pernah ngalamin Jadi- kasus yang lebih ribet lagi nggak tentang satwa liar? Iya, pada prinsipnya sukar atau tidak sukarnya kan itu tergantung kita. Tergantung kita maksudnya melihat itu secara objektif. Namun yang menjadi kesukaran kami penegak hukum ini sewaktu kita berbicara penuntutan yang kita lakukan terhadap pelaku ini. Kenapa saya berkata demikian? Hampir seluruhnya pelaku-pelaku dari satwa liar ini adalah kurir ataupun orang-orang yang berada di garis bawah gitu ya. Di bawah. Jadi satu sisi kita melihat kemanusiaan, satu sisi kita juga harus melihat penegakan hukumnya. Itulah dilema kami, itulah yang tantangan berat menurut saya, karena berkas-berkas yang kami terima itu kan belum menyentuh kepada dedar intelektual pelaku utamanya. Nah, terhadap pelaku-pelaku yang mungkin secara besar-besaran melakukan ini kan bisa kita lengketin sebenarnya dengan kalau dia sudah menerima hasil yang begitu banyak beberapa kali kan dengan undang-undang money laundering. Tetapi karena pelakunya kebanyakan dari kalangan-kalangan bawah, terus juga dan rata-rata mereka adalah tulang punggung keluarga. Nah, itulah di sana kita agak sedikit miris, Mbak Ica. Karena kami juga pengen juga masyarakat sadar, jangan sampai kesadaran itu timbul setelah terjadi. Nah, itu yang kami mau supaya jauhi hukuman, tapi kenali dan dekati hukum itu sendiri. Nah, itu. Maka kami melalui bidang PIDUM sangat antusias apabila juga nanti ada di lain kesempatan kami juga akan memberikan edukasi ataupun publikasi sosialisasi kepada masyarakat sehingga nanti kesadaran ini tumbuh dan diketahui oleh masyarakat, dan sewaktu dari tindak pidana ini terjadi maka kita pengen juga di Undang-Undang 5 tahun 1990 itu ada namanya peran serta masyarakat. Nah, itu juga kita dorong. Nah, karena untuk menyelesaikan persoalan ini tidak semuanya bisa kita tanggulangi dengan penegakan hukum, tetapi dengan peran aktif masyarakat, dengan edukasi yang kita telah berikan, itulah yang akan membuat program ini nanti akan berhasil, sehingga nanti ke depan kita harapkan kita masih bisa melihat
hewan-hewan yang liar ini masih hidup. Nah, satu lagi, Ca, tren kemarin ada yang terjadi di daerah Jawa Tengah. Kebetulan kita juga diundang oleh yang tadi Pak Aspidum sampaikan oleh organisasi-organisasi NGO luar negeri. Kemarin ada terjadi di daerah Jawa Tengah itu perdagangan anjing. Nah, seperti biasanya anjing kan hal yang wajar kan di perdagangan. Cuman waktu itu anjingnya itu dibuat di suatu tempat, terus itu sempat naik juga di media sosial di Babe. Kemudian dipertanyakan, apakah ini termasuk hewan liar atau bagaimana penanganannya? Nah, itu di kerangkeng dan disiksa. Ada yang diberi makan, ada juga yang dibuat untuk makanan untuk apa. Nah, itulah pemerhati dari hewan-hewan ini yang melakukan protes dan laporan kepada pihak kepolisian, dan itu sudah ditindaklanjuti. Nah, kita harapkan pengetahuan ini bukan hanya sekedar kita hewan yang hampir punah ataupun hewan dilindungi, apapun kita di Ancaman hidup bagi hewan iya kita lindungi. iya kita juga melindunginya, karena sekarang kan sangat peka ya. Sorotan-sorotan penggiat-penggiat, misalnya ada kelompok satwa, ada kelompok ini, jadi mereka itu cepat itu menyebarkan itu. Iya, terima kasih, Ica. Terima kasih. Sebenarnya tuh kalau dipikir banyak kali yang mau dibahas tentang, apalagi tentang satwa liar ini yang memang di kalangan masyarakatnya memang sedikit marak gitu ya, Pak ya. Tapi yang mau tapi tadi kan Bapak bilang boleh atau menerima nih masukan atau menerima undangan nah itu kita atau mungkin teman-teman nanya kemana saya mau ininya nih, gimana nih, ada di mana tuh Pak? Ada nomor apa kita yang bisa dihubungi? Langsung ke bidang tindak pidana umum ya. Iya. Nanti ada nomor yang bisa kita share. Iya, Nomor boleh Pak? Ya, 0821 0821 630 630 77753. 77753. Ya. Ya pemirsa, teman-teman bisa kita ulangi lagi kalau apabila teman-teman ada masalah atau keluhan atau ada informasi tentang satwa liar atau penyalahgunaan atau penyimpanan atau yang segala macamnya, bisa hubungin ke 0821 630 777 57 53, maaf. 53. Saya ulangin lagi, 0821 630 7753. Itu langsung ke bidangnya tindak pidana umum. Jadi nggak ada lagi perwakilan, tidak ada lagi dalam artian tuh langsung ke orang yang tepat, Jadi tepat sasaran. Nggak ada lagi kalau dalam artian orang tepat, tidak ada penyambung-penyambungnya gitu. Birokrasinya langsung nggak bertele-tele lagi. Tidak bertele-tele. Atau bisa ke pusat informasi di media center. Iya. Sebelum kita akhirin ini Pak, tapi sebenarnya saya sedih kali mau mengakhirinya. Boleh Bapak kasih sarannya atau masukan untuk kita semua ini? Oh gitu ya. Saya cuma satu aja ingin mengingatkan kita semua para permisa dan seluruh masyarakat yang ada. Kita harus merenungkan bahwa keberadaan tumbuhan, ya, kemudian satwa, kemudian lingkungan hidupnya, ya, merupakan hal yang penting untuk dilestarikan, bukan untuk tumbuhan dan satwa itu, tapi untuk keberlangsungan kita manusia. Nah, jadi itu yang penting kita pahami. Jangan nanti kita pikir bahwa kita itu melestarikan itu supaya hewan-hewannya hidup, tumbuhan hidup, enggak. Ya, kita lindungi hewan, tumbuhan dan satwa dan ekosistemnya bukan karena kepentingan mereka, tetapi untuk kepentingan kita manusia supaya bisa bertahan hidup. Mungkin demikian bisa. Terima kasih. Buat dari Pak Pilpen apa ada masukan? Iya, mungkin turunan dari yang disampaikan Pak Aspidum tadi. Kalau kita melihat sesuatu, misalnya hewan itu, contoh gajah masuk ke pemukiman, jangan kita lihat sebagai sesuatu yang pengancam terhadap kehidupan kita ataupun hama, tapi kita lihat, kita cari solusi. Karena apapun yang terjadi, kita ini kan yang disampaikan modus tadi dibilang Pak Aspidum tadi, ini kan bergerak terus kehidupan kita. Nah, habitat mereka itu semakin sempit.
Nah, harus kita pikirkan langkah-langkah konkret sehingga mereka jangan merasa kita terganggu dengan keberagaman kebudayaan dan kehidupan kita. Demikian. Terima kasih Bapak Golira, Terima Pak kasih, Pak Ica. Bilpan. Ya. Intinya saling jaga, saling pelihara, dan saling melindungi lah di Ya. antara kita semua ya Pak, baik Iya. baik satwa liar ataupun kita manusianya ya Pak. Makasih atas ininya Pak, kunjungannya ke Ya, sini. makasih Mbak Ica. Sudah meluangkan waktunya datang ke acara podcast kita Dibajak Dibahas Bareng Jaksa, dan jangan kapok kalau kita undang lagi ya Oh, Pak. enggak. Baik, itu dia pemirsa, yaitu Mbak Ica, luar biasa ya. Hostnya studio podcast Dibajak, yaitu Kejaksaan Tinggi Jambi. Ini luar biasa perbincangan ini ya Bapak Pak Gloria ya. Siap, Pak. Ini menjadi, mudah-mudahan ini menjadi sebuah edukasi buat masyarakat ya, khususnya Provinsi Jambi, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap satwa liar. Dan ini harus kita dukung dan kita support, bila perlu kita viralkan apa yang Iya. menjadi apa tadi pemahaman-pemahaman yang sudah diberikan tadi dan sudah dijelaskan tadi terhadap host kita Mbak Ica tadi. Mungkin sebelum saya akhiri, ada sedikit ini Mbak dari kita, mungkin juga mata dari studio Bincang Kito Mbak ya, Iya. dan sudah memberikan apresiasi kepada kita, dan saya juga memberikan apresiasi buat bapak-bapak ini Pak. Izin. Iya. Ini stabil semua. Oh ya Pak, Ini terima dulu pakai kamera. Ini izin Pak di sini. Ya. Lihat di Ya, oke. 1, 2, 3. buat teman-teman, subscribe to our Bincang Kito. Ah, yes. Terima kasih nih Bapak. Boleh nih dibawa pulang Pak. Oh, iya. Bapak Pak Glory dan Pak ini kira Ya, Sri Bilpan. Bilpan aja. panjang. Bapak Jaksa, mohon izin waktu, nanti kita membahas terkait tentang restoratif justice Pak. Siap Pak Idris. Bisa di studio kita atau bisa di studionya podcast Dibajak. Boleh, nanti kita ke sana aja. Oh, biar dua sesi Ya, nampak ya. beda ya Pak. Sana ya? Boleh. Itu dia waktunya. Terima kasih Bapak Ya, ya. Pak Idris, terima kasih. Bapak. Yo.